Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Materi kita kali ini akan membahas tentang teknologi penyimpanan atau storage, komputer storage ya. Nah, teknologi penyimpanan itu kita kenal juga dengan istilah yang disebut memori, yaitu bagian dari komputer yang fungsinya adalah untuk menyimpan data atau program. Nah, berdasarkan posisi atau letak memori ini dalam sebuah komputer, memori ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada yang disebut memori internal dan ada yang disebut dengan memori eksternal. Nah, memori internal ini bisa diartikan memori yang letaknya berdekatan atau langsung diakses oleh prosesor ya. Nah, terkadang memori internal ini disebut juga dengan istilah main memory atau memori utama. Nah, sedangkan memori eksternal yaitu memori yang letaknya bisa dikatakan di luar dari sistem utama komputer atau tidak langsung diakses oleh prosesor ya. Nah, contoh-contoh memori eksternal ini ada hard disk ya, flash disk, CD-ROM dan sebagainya, dan banyak lagi ya. Setelah mengalami perkembangan di bidang teknologi ini, jenis-jenis memori eksternal itu cukup banyak. Nah, memori ini memiliki kapasitas ya. Dari kapasitasnya ini dan juga kecepatan memori ini, maka memori itu dibuat bertingkat atau dikatakan dengan istilah hierarki atau tingkatan-tingkatan dari sebuah memori. Nah, berdasarkan kapasitas dan kecepatannya, biasanya kapasitas itu sebanding dengan kecepatan yang diberikan oleh sebuah memori ya. Artinya begini, semakin tinggi kapasitas penyimpanan sebuah memori, biasanya memori itu akan semakin lambat aksesnya. Namun sebaliknya, semakin sedikit atau kecil kapasitas sebuah memori, maka akses datanya itu akan sangat cepat. Nah, untuk itu hierarki memori berdasarkan kapasitas dan kecepatannya itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ya, yang pertama disebut register memory, tingkatan yang kedua disebut dengan cache memory, tingkatan yang ketiga disebut dengan main memory, dan tingkatan yang keempat disebut dengan secondary memory ya. Nah, itu tingkatan memori berdasarkan kapasitas dan kecepatannya. Nah, memori internal itu disebut juga dengan istilah main memory atau sering dikatakan juga dengan memori primer atau primary memory ya. Jenis-jenis memori internal ini diantaranya ada ROM. ROM itu singkatan dari read only memory atau memori yang datanya hanya bisa dibaca saja. Artinya begini, memori ini dibuat oleh pabrikan ya, pabrikan atau perusahaan yang menciptakan memori ini, kemudian diisi dengan data. Nah, data itu hanya sekali isi saja. Untuk selanjutnya tidak bisa diisi lagi. Dan orang yang menggunakan memori ini hanya bisa membaca isi datanya tanpa bisa mengisinya kembali. Nah, ini yang dikatakan sebagai read only memory atau ROM ya. Jenis memori internal yang kedua yaitu RAM. RAM singkatan dari random access memory atau memori yang diakses secara acak kalau didefinisikan ya artinya. Namun RAM ini sering dikatakan sebagai memori yang isinya dapat ditulis
dan dihapus berulang-ulang, ya. Nah, itu yang dikatakan dengan random access memory. Kemudian memori internal lainnya yaitu cache memory. Cache memory ini adalah memori yang fungsinya sebagai perantara, ya, antara memori register dengan memori RAM. Artinya begini, tadi sudah kita bahas bahwasanya memori itu berdasarkan kapasitas dan kecepatannya itu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Tingkatan yang paling cepat dan kapasitasnya paling kecil itu adalah memori register. Nah, kemudian cache memory, kemudian di bawahnya ada RAM. Nah, prosesor bekerja dengan cara mengambil data yang berada di RAM untuk diproses. Sementara data yang di RAM itu diambil, itu akan diletakkan di memori register. Memori register ini memori yang letaknya berada di prosesor. Nah, kecepatan akses prosesor terhadap data, ya, ini tidak bisa diimbangi oleh memori RAM, ya, sehingga ketika prosesor ingin mengakses data, RAM tidak bisa memberikan kecepatan yang bisa menyamai kecepatan prosesor. Untuk itu memori, ya, RAM dengan register ini harus dijembatani dengan tujuan untuk mengimbangi kecepatan prosesor, ya. Nah, memori yang menjadi perantara antara RAM dengan register inilah yang dikatakan dengan cache memory. Jadi kalau diilustrasikan, ibaratnya Anda sedang makan, ya. Nah, tempat penyimpanan makanan itu kalau dia bentuknya kita katakan nasi, itu tempat penyimpanan terbesar itu adalah rice cooker, ya. Atau rice cooker ini bisa kita ilustrasikan seperti hard disk, ya. Kemudian ketika Anda makan, Anda kan nggak langsung makan di rice cooker, tapi Anda ambil nasi di rice cooker, Anda letakkan di piring. Piring inilah kita katakan sebagai RAM yang akan kita akses atau kita makan. Nah, tentu yang memproses itu mulut, ya. Mulut itulah kita katakan sebagai prosesornya. Nah, ketika Anda mau makan, tidak mungkin mulut langsung makan ke memori RAM, ya. Tentu Anda harus gunakan, ya, tempat penyimpanan sementara, ya, yaitu berupa tangan. Nah, tangan ini yang kita katakan sebagai cache memory, ya. Ketika Anda mau makan, mengunyah, ya, tangan ini mengambil, ya, untuk menjembatani kecepatan Anda mengunyah sama kecepatan Anda mengambil data, ya. Nah, itu dia. Nah, seperti itu ilustrasi tingkatan-tingkatan memori berdasarkan kecepatannya ini. Jadi tingkatan memori jadi memori internal itu, saya ulangi, terdiri dari ROM, RAM, cache memory, dan register. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis memori berdasarkan lamanya memori tersebut berada dalam media penyimpanan. Nah, memori berdasarkan lamanya dia berada di media penyimpanan itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut memori, yang pertama disebut dengan memori volatil, dan yang kedua disebut dengan memori non volatil. Apa itu memori volatil? Memori volatil yaitu memori yang sifatnya hanya menyimpan data sementara, ya. Jadi artinya apa? Selama memori ini dialiri listrik, maka dia bisa menyimpan data. Begitu listrik terputus, maka data yang ada di dalamnya akan hilang. Nah, jenis memori seperti ini contohnya adalah RAM dan register serta cache memory.
Nah, ini jenis memori yang masuk kategori volatil, yang hanya menyimpan data sementara. Selain itu, memori non volatil adalah memori yang bisa dikatakan sebagai memori yang sifat penyimpanannya permanen. Artinya, meskipun listrik tidak ada, data yang ada di dalam memori ini masih tetap tersimpan, ya. Nah, itu tadi pembagian memori berdasarkan lamanya data disimpan, ya. Nah, memori internal, ya, itu bekerja dengan cara menyimpan data dalam ruang-ruang penyimpanan yang disebut, ya, bisa kita bilanglah sel, ya, sel. Dimana satu sel penyimpanan itu ukuran kapasitas penyimpanannya adalah 1 byte. Seperti yang kita ketahui, 1 byte itu terdiri dari 8 bit, ya. Nah, setiap ruang penyimpanan itu biasanya ditandai dengan alamat penyimpanan. Jadi ada setiap ruang diberi alamat, ya. Jadi setiap nanti prosesor akan mengambil data ini, ya, dia akan tahu di alamat berapa data itu yang harus diambil, ya. Seperti ilustrasinya, kalau Anda pergi ke toko buku, Anda mencari sebuah buku, maka Anda bertanya dengan bagian ya, pengelola buku dengan judul ini lokasinya di mana. Dia akan mengatakan buku itu ada di rak sekian, nomor sekian. Nah, seperti itulah ilustrasinya ruang penyimpanan dalam memori, ya. Dan alamat yang ada di memori ini pada dasarnya tidak pernah sama atau unik, ya. Sehingga dengan demikian ketika terjadi proses pengambilan data itu tidak akan pernah salah ambil karena alamatnya tidak pernah sama. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa itu memori eksternal. Tadi sudah dijelaskan bahwasannya memori eksternal kalau berdasarkan letaknya itu berada di luar dari sistem komputer, ya, atau bisa dikatakan tidak langsung diakses oleh prosesor, ya. Jenis memori yang tidak diakses langsung oleh prosesor. Nah, memori eksternal ini ya, disebut juga dengan apa namanya secondary memory, ya. Itu terbagi menjadi 3 macam berdasarkan bentuk dari media penyimpanannya, ya. Yang pertama jenisnya disebut dengan magnetic tape atau magnetic disk, ya. Nah, yang kedua jenisnya disebut dengan optical disk. Dan yang ketiga, itu yang saat ini sedang berkembang di dunia internet yang disebut dengan istilah cloud storage atau penyimpanan awan, ya. Nah, kita akan lihat satu persatu seperti apa jenis media penyimpanan yang berbasis pada magnetic disk ini. Oke, yang pertama magnetic disk, ya. Media penyimpanan yang fisiknya berbentuk seperti magnetic disk yaitu media penyimpanan magnetik yang penyimpanannya dikategorikan sebagai penyimpanan sekunder atau secondary storage, ya, atau memory storage. Ini memori yang paling banyak dipakai dalam sistem komputer modern saat ini, ya. Nah, apa kelebihan dari
memori seperti ini. Yang pertama, kelebihannya itu kapasitas penyimpanan datanya itu lebih besar dari media penyimpanan internal ya, dan ukurannya sudah mencapai petabyte. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, ukuran kapasitas penyimpanan itu yang paling kecil adalah bit, kemudian byte, kilobyte, megabyte ya, gigabyte, terabyte, petabyte ya. Nah, jadi kapasitasnya sudah mencapai petabyte saat ini. Dan juga kecepatannya rata-rata sudah lebih tinggi dari sebelumnya ya. Namun kekurangan teknologi penyimpanan magnetic tape ini yaitu harganya biasanya lebih mahal jika dibandingkan dengan media penyimpanan lain. Nah, bagaimana cara kerja dari magnetic tape ini ya, atau penyimpanan berbasis magnetik ya. Nah, biasanya cara kerja penyimpanan berbasis magnetik ini ya, kita contohkanlah seperti hard disk ya. Itu di situ akan berputar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, satuan perputaran dari kepingan hard disk ini satuannya adalah RPM ya, atau rotation per minute ya. Nah, di atas magnetic tape ini ya, piringan magnetik ini biasanya terdapat komponen yang berfungsi untuk membaca dan menulis data di atas piringan ini ya, atau magnetik ini ya. Jadi magnetik ini dua jenis dia, ada yang berbasis disk, magnetic disk namanya, kemudian ada yang berbasis pita atau magnetic tape namanya ya. Nah, jadi yang berbasis magnetic disk itu biasa bekerja dengan cara memutar disk atau piringan tadi, atau cakram istilahnya ya, dan di atasnya itu terdapat head yang berfungsi untuk menulis dan membaca isi data di permukaan piringan tersebut ya. Nah, sehingga data-data yang dia baca atau dia tulis itu diletakkan pada track-track tertentu ya, pada track-track yang dia lewati yang masih kosong pada piringan tersebut ya. Nah, jadi kalau Anda melihat bagaimana cara kerja hard disk itu, dia hard disk itu akan diputar ya oleh motor penggerak hard disk tadi ya. Kemudian di atasnya itu ada head ya, yang bergerak ke kiri dan ke kanan ya, sehingga ketika hard disk itu berputar, jadi dia bergerak ke kiri ke kanan, itu semua isi data bisa dibaca pada hitungan detik ya. Nah, itu jenis penyimpanan atau storage yang berbasis magnetik ya, magnetic disk ya. Nah, sebelum magnetic disk atau hard disk ini muncul, ada juga media penyimpanan, teknologi media penyimpanan yang paling lama ya, itu berbasis magnetic tape ya. Ya, bentuknya ya seperti dibuat kayak piringan, tapi dia berbasis tape ya. Tape itu seperti Anda ketahui dia berupa pita yang mampu merekam isi data. Nah, memori atau media penyimpanan ini dulu dikenal dengan istilah disket ya, atau floppy disk ya. Itu diperkenalkan pertama kali tahun 1969. Nah, fungsinya awalnya hanya bisa membaca saja atau read only ya. Jadi ketika disimpan udah sekali aja ya. Nah, jadi tidak bisa dimodifikasi atau ditambah, dihapus ya. Nah, ukurannya yang pertama waktu itu cukup besar, yaitu ukuran 8 inch, kemudian berkembang menjadi lebih kecil dan akhirnya lebih kecil lagi ya. Nah, dan kapasitasnya pun terus bertambah ya.
Nah, kemudian setelah magnetic disk atau disket atau floppy disk ini muncul, dia terus teknologinya berkembang, maka muncullah yang disebut dengan zip disk. Ya, zip ini bentuknya hampir sama seperti disket yang terakhir, namun ketebalannya lebih besar dan alat pembacanya pun berbeda, namanya zip drive, ya. Nah, kemudian ya, jadi awal perkembangannya itu sebenarnya media penyimpanan itu dulu berbasis punch card, ya, memori punch card namanya. Kemudian berkembang menjadi floppy drive atau disket, ya. Kemudian berkembang menjadi hard disk dan akhirnya berkembang menjadi flash disk, ya. Jadi teknologi ini terus berkembang. Jadi muncul teknologi penyimpanan eksternal yang disebut flash disk. Nah, apa itu flash disk? Ya, flash disk itu adalah perangkat penyimpanan, ya, yang menggunakan interface. Interface itu apa? Interface itu antarmuka untuk menghubungkan, ya, mencolokkannya itu. Itu dikatakan interface, ya. Jenis interface ini disebut dengan USB atau Universal Serial Bus, ya. Nah, bus itu adalah istilah dari jalur data, ya, bus, bus, ya, jalur data, ya. Nah, jadi flash drive, ya, flash disk ini disebut juga dengan istilah flash drive atau memory flash, ya, yang dia bisa dibaca dan ditulis, ya. Ya, dibaca isinya, kemudian ditambahkan atau ditulis dan dihapus berulang-ulang, ya. Nah, ini dikatakan memori eksternal yang sangat fleksibel, ya, bisa dibawa kemana-mana, berbeda dengan hard disk, ya. Dia rentan kalau dibawa kemana-mana, ya. Jadi dia ukurannya kecil, kapasitasnya pun sekarang sudah mulai besar, bahkan ada yang sudah mencapai kapasitas 1 tera, ya. Nah, kemudian teknologi penyimpanan ini kembali berkembang, ya, yang akhirnya banyak digunakan untuk perangkat-perangkat seperti handphone, kamera dan sebagainya. Jenis memori ini disebut dengan card memory atau memory card, ya. Nah, itu media penyimpanan yang dipakai pada perangkat-perangkat elektronik seperti kamera digital, laptop, handphone, ya, iPod, video game, ya, video game konsol dan sebagainya. Nah, itulah tadi jenis memori eksternal yang berbasis magnetic disk atau magnetic tape, ya. Nah, jenis memori eksternal yang kedua berdasarkan bentuk fisik penyimpanannya atau jenis fisik penyimpanannya yaitu optical disk atau optical storage, ya. Contoh yang masuk kategori optical disk ini atau optical storage ini diantaranya adalah CD, kemudian ada DVD, ya, ada Blu-ray dan sebagainya, ya. Nah, apa itu optical disk atau media penyimpanan optik? Yaitu media yang menyimpan data komputer yang bisa dibaca dan ditulis dengan menggunakan laser, ya, menggunakan laser bertenaga rendah, ya. Nah, model penyimpanan ini, ya, dia berbentuk kepingan disk juga, ya. Nah, kelebihannya dia lebih ringan, ya, berbentuk kepingan yang bisa dibawa-bawa, namun dia biasanya rentan rusak kalau mengalami goresan, ya. Nah, kemudian kekurangannya apa? Kekurangan dari magnetic disk ini, ya, itu tadi, kalau dia tergores maka datanya ini sulit untuk dibaca. Nah, cara kerjanya dia juga sama seperti cakram yang ada di dalam hard disk, yaitu dengan cara berputar, ya, dengan kecepatan atau perputaran yang cukup kencang, ya, dan datanya mulai dibaca dan ditulis menggunakan teknik optical, ya, atau cahaya, ya.
Nah, magnetic disk ini magnetic ya. Cara kerja optical disk ini jenis-jenis optical disk ini ada yang namanya CD. CD ini singkatan dari compact disk ya, atau sering juga disebut laser optical disk. Itu jenis penyimpanan berbentuk piringan optik ya. Inilah yang pertama kali muncul ya. Kemudian disusul dengan DVD ya. Jadi kalau CD ini dia datanya dibaca dan ditulis ya, ditulis menggunakan sinar laser ya. Nah, jadi kecepatan aksesnya ini biasanya lebih tinggi dibanding disket ya, atau floppy drive yang tadi kita bahas. Nah, compact di sini ya, jenisnya ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan CD-ROM ya, atau compact disk read only memory. Kemudian ada CD-ROM ya. Kemudian yang ketiga ada CD rewritable ya. Nah, CD rewritable ini adalah jenis compact disk yang dia bisa datanya ditulis kemudian dihapus berulang-ulang ya. Nah, kalau CD-ROM tadi dia hanya sekali tulis kemudian datanya hanya bisa dibaca ya. Kalau WORM itu bagaimana? CD-WORM itu kepanjangan dari compact disk write once read many ya. Jadi artinya dapat ditulis ya, ditulis sekali saja, kemudian setelah itu hanya bisa dibaca ya, tidak dapat dirubah-rubah lagi isinya ya. Nah, kemudian ada jenis yang disebut dengan DVD tadi. DVD itu singkatan dari digital video disc ya. Namun ada juga yang menerjemahkan kepanjangannya ya berbeda ya. Ada kalau nggak salah digital versatile disc ya. Kemudian ada juga yang mengatakan digital video disc ya. Ini ada perbedaan pendapat mengenai istilah dari DVD ini. Nah, DVD ini memiliki kapasitas biasanya lebih besar dibandingkan dengan CD ya. Ya, bisa mencapai ukuran 9 GB ya dan seterusnya. Jadi biasanya ini dimanfaatkan untuk menyimpan data-data berbentuk film ya, yang berukuran biasanya jauh lebih besar ya. Nah, DVD ini pun ya mengalami perkembangan yang cukup cepat ya dibandingkan dengan CD-ROM ya. Ya, kecepatan transfer rata-rata datanya itu bisa mencapai 1,321 MB per second ya. Dengan rata-rata burst transfer itu pengiriman data ya, itu bisa mencapai 12 MB per second. Nah, itu tadi dua teknologi penyimpanan eksternal. Yang pertama tadi ada berbasis magnetik, yang kedua berbasis optik. Dan sekarang kita bahas yang ketiga yang disebut dengan cloud storage atau media penyimpanan awan. Nah, kenapa dikatakan awan? Seperti yang kita ketahui, simbol dari internet itu adalah awan atau cloud ya. Jadi artinya media penyimpanan awan ini itu media penyimpanan yang masuk kategori penyimpanan model baru ya. Jadi artinya apa? Anda nggak membutuhkan fisik untuk media penyimpanan ini. Yang Anda butuhkan adalah akses internet. Jadi media penyimpanan berbasis cloud storage ini adalah media penyimpanan yang disediakan oleh jasa penyimpanan berbasis internet, di mana
Anda cukup memiliki akun, kemudian untuk kapasitas yang lebih besar Anda bisa berlangganan, kemudian setiap data yang Anda miliki bisa Anda simpan melalui internet. Jadi walaupun Anda bertukar-tukar gadget, handphone, kemudian pakai laptop, pakai handphone orang lagi, laptop orang lagi, komputer lain, itu tetap bisa mengakses data tersebut, ya, tanpa harus dibawa kemana-mana. Ya, itu keunggulan dari teknologi penyimpanan berbasis cloud storage ini, ya. Jadi keunggulannya, misalnya Anda berpergian, Anda nggak membawa komputer atau laptop, tapi begitu sampai ke tujuan Anda bisa meminjam atau menyewa gadget, ya, kemudian Anda akses data Anda, ya. Dan ini kelebihan yang kedua, jauh lebih aman, ya, lebih aman dalam arti kata media penyimpanannya tidak mudah hilang, ya. Namun tetap saja model seperti ini, ya, segala sesuatunya ada kekurangannya. Di antara kekurangannya yaitu apa? Ketika kita sedang mengakses data, ini datanya bisa dipengaruhi oleh kecepatan akses internet kita. Misalnya sedang kita akses, tiba-tiba internet bermasalah, mungkin itu tidak tersimpan, dia bisa hilang, ya, dan sebagainya. Nah, teknologi penyimpanan cloud storage ini sekarang sangat banyak digemari, berkembang, ya, digunakan saat ini, ya. Nah, salah satu contoh sekarang kita sedang memanfaatkan teknologi ini yang dimaksud oleh Google, namanya disebut Google Drive, ya. Jadi saat ini, saat perkuliahan kita mulai, data-data yang saya berikan ke Anda itu saya simpan dalam Google Drive, ya. Jadi Anda bisa mengakses video, bisa mengakses materi, itu semuanya tersimpan di Google Drive atau yang disebut dengan cloud storage tadi. Jadi Google Drive ini adalah salah satu layanan penyimpanan yang berbasis cloud storage, ya. Nah, jadi ya, dia disediakan oleh perusahaan yang memberikan layanan jasa penyimpanan, ya. Nah, biasanya mereka memberikan layanan gratis untuk kapasitas tertentu. Jadi begitu kita membutuhkan kapasitas yang lebih besar, maka kita diberikan harus diwajibkan untuk membayar untuk kapasitas yang lebih besar, ya. Nah, jadi jenis-jenis cloud storage ini penyedia layanan atau provider dari cloud storage ini, ya, salah satunya adalah Google Drive, ya. Nah, itulah tadi sekilas tentang teknologi penyimpanan data saat ini, ya. Satu lagi, ya, teknologi yang berkembang untuk penyimpanan data ini sebagai pengganti dari hard disk, ya. Ada yang namanya SSD. Nah, apa itu SSD? SSD singkatan dari Solid State Drive, ya. Itu perangkat penyimpanan, ya, berbasis solid state yang menggunakan rakitan sirkuit yang sudah terintegrasi dalam menyimpan data secara terus-menerus, ya. Nah, biasanya cara kerjanya mirip seperti memori flash, ya, atau yang ada di flash disk, ya. Nah, dia masuk kategori penyimpanan sekunder atau external memory, ya. Nah, terkadang SSD atau solid state drive ini juga sering disebut dengan solid state device. Jadi banyak ada perbedaan dalam mengartikan singkatan dari SSD ini, ya, atau sering juga disebut solid state disk, ya. Macam-macam, ya. Jadi maknanya sama, maksudnya sama, ya. Nah, meskipun SSD ini sering disebut solid state disk, bukan berarti dia memiliki piringan seperti hard disk, ya. Hard disk itu memiliki piringan atau bahasa kita cakram, ya. Tapi dalam SSD ini tidak ada, ya. Nah,
dia bisa melakukan ya masuk kategori jenis memori yang non volatil. Artinya apa? Tidak bersifat sementara, ya permanen. Jadi walaupun listrik padam, datanya masih tetap tersimpan, ya. Dan dia bisa melakukan baca tulis, ya. Kemudian SSD ini keunggulannya ya lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan dengan hard disk. Sebagaimana kita ketahui, hard disk itu kalau sudah jatuh terguncang, ya, ini rentan terhadap risiko kerusakan, ya. Nah, kemudian dia tidak bising, ya. Kenapa? Karena dia nggak perlu motor untuk menggerakkan disk tadi, dia hanya berbasis elektrik, ya, sehingga tidak bising, ya. Nah, SSD ini bisa digolongkan menjadi dua jenis, ya. Ada yang berbasis memori flash, ada yang berbasis DRAM atau singkatan dari Dynamic Random Access Memory, ya. Nah, kalau di pasaran saat ini yang paling banyak kita temui itu SSD berbasis flash, ya. Ya, contohnya keluaran flash disk atau shaker digital, SD card, ya, micro SD card, ya, multimedia card, ya, compact flash. Nah, inilah jenis SSD yang berbasis memori flash, ya. Sementara ukuran fisiknya ini, SSD ini biasanya berkisar sekitar 1,8 sampai 2,5 inci. Nah, artinya kapasitasnya lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas hard disk, ya. Nah, kapasitasnya bisa mencapai di atas 128 GB, ya. Jadi, tapi salah satu kekurangan dari SSD ini, ya, dalam hal biaya, ya. Jadi semakin besar kapasitasnya, biayanya juga semakin mahal, ya. Nah, jenis SSD yang berbasis DRAM, ya, itu SSD yang dia didasarkan pada memori yang mudah diakses seperti memori RAM. Memori RAM itu jenisnya juga banyak pengompokannya, salah satunya adalah DRAM, ya. Jadi SSD ini juga ada yang berbasis flash, ada yang berbasis DRAM. Nah, dia akses datanya sangat cepat, ya. Umumnya kecepatannya bisa kurang dari 10 mikrodetik, ya, atau mikrosecond, ya. Nah, sangat cepat. Saya ulangi. Jadi SSD ini didasarkan pada memori yang mudah SSD berbasis DRAM ini, ya, biasanya menggabungkan baterai internal, ya, atau adaptor, ya, adaptor eksternal, dan sistem penyimpanan cadangan untuk memastikan data tetap ada sementara tidak ada daya ketika tidak dipasok ke drive, ya, dari sumber eksternal. Jadi jika daya hilang, baterai bisa memberikan daya saat informasi tersebut disimpan, ya. Nah, jadi artinya kalau yang berbasis DRAM ini, dia sebenarnya masuk kategori volatil, hanya menyimpan sementara. Tapi untuk tidak menghilangkan datanya ketika listrik tidak ada, biasanya dia di backup oleh energi dari baterai yang ada tersimpan di dalamnya, ya. Nah, jadi kelemahannya ini nanti kalau baterainya melemah, datanya bisa hilang, ya. Nah, nah, jadi dengan kata lain, kelebihan dari teknologi penyimpanan berbasis SSD ini yang pertama yaitu
waktu kerja atau startup-nya itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan memori atau hard disk ya, hard disk apa namanya, cakram ya, hard disk yang biasa kita gunakan ya. Jadi saat dia mulai mengakses startup komputer itu jauh lebih cepat ya. Kemudian tidak bising ya, artinya karena dia tidak memiliki piringan yang harus diputar ya. Jadi suara bising atau noise itu tidak ada ya. Kemudian tentu jauh lebih hemat listrik ya. Jadi kalau hard disk itu dia memakan daya yang lebih besar karena dia harus memutar piringan tersebut sehingga energi yang dibutuhkan jauh lebih besar. Tapi dalam SSD ini tidak ada ya. Sehingga listriknya, konsumsi dayanya jauh lebih kecil. Kemudian ya lebih tahan terhadap guncangan. Jadi kalaupun dia jatuh, SSD ini masih tetap aman ya. Berbeda dengan hard disk, begitu jatuh piringannya bergores, maka datanya akan tidak bisa dibaca atau dikatakan rusak ya. Nah, kemudian lagi kelebihannya, bobotnya lebih ringan dibandingkan dengan hard disk ya. Kemudian apalagi, dia menggunakan teknologi yang disebut memori transistor. Jadi dengan adanya memori transistor ini, kemungkinan tercapainya pembuatan sebuah komputer yang bisa dihidup matikan layaknya televisi ya. Sehingga istilah startup, shutdown, hang, blue screen dan sejenisnya itu tidak akan ada lagi ya. Nah, itu kelebihannya ya. Kemudian apalagi yang terakhir itu sangat bermanfaat untuk mengakses aplikasi-aplikasi atau program-program berbasis multimedia ya, seperti video editor ya, program 3D ya, karena untuk mengakses datanya ini butuh kecepatan tinggi karena ukuran data itu sangat besar kapasitasnya. Nah, itulah tadi teknologi penyimpanan ya, dan jenis-jenis serta pembagian-pembagiannya berdasarkan bentuk fisik maupun cara kerja serta kecepatannya ya. Demikian pertemuan kita kali ini berkaitan dengan teknologi penyimpanan. Insyaallah kita akan lanjutkan untuk pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera ya.